keren banget. Itu namanya Tugu Pahlawan. Oh, gimana ceritanya, Kak? Kok bisa dinamain Tugu Pahlawan? Tugu itu dibangun untuk memperingati peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya ini. Jadi, di tanggal 10 November 1945 itu, terjadi sebuah pertempuran dahsyat antara para pejuang Indonesia dengan pasukan penjajah Belanda. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah revolusi nasional Indonesia. Pertempuran ini menjadi salah satu simbol penting perjuangan rakyat Indonesia yang menolak aksi kolonialisme. Semua diawali dengan mendaratnya pasukan sekutu di Indonesia setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Kedatangan pasukan sekutu yang berisi pasukan Inggris dan Belanda adalah untuk melucuti tentara Jepang di Indonesia. Namun, ternyata sekutu juga membawa misi lain, yaitu mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Hal ini kemudian memicu gelombang perlawanan dari para pemuda Indonesia. Klimaksnya adalah insiden perobekan bendera Belanda di atap gedung Hotel Yamato Surabaya pada 19 September 1945. Saat itu, para tokoh pemuda Surabaya merobek bagian berwarna biru dari bendera itu, menyisakan warna merah dan juga putih sebagai simbol penegakan kedaulatan Indonesia dan penolakan terhadap kembalinya pemerintah Belanda di Indonesia. Peristiwa ini kemudian disusul dengan perintah gencatan senjata oleh Presiden Soekarno pada 29 September untuk meredakan suasana yang memanas. Walau begitu, suasana kembali memanas yang akhirnya berujung pada bentrokan bersenjata pada 30 Oktober. Peristiwa ini menyebabkan tewasnya pemimpin tentara Inggris di Jawa Timur, Brigadir Jenderal Malabi. Peristiwa ini membuat Inggris mengeluarkan ultimatum agar seluruh rakyat Surabaya menyerahkan semua senjata dan menghentikan perlawanan sebelum pukul 6 tanggal 10 November. Ultimatum ini tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Mereka memutuskan untuk terus melakukan perlawanan, yang juga didukung oleh para tokoh pemuda dan tokoh pergerakan saat itu. Semangat perlawanan ini ditandai dengan beredarnya semboyan merdeka atau mati di kalangan rakyat dan pejuang di Surabaya. Akhirnya, puncak dari semua perlawanan ini pecah dalam sebuah pertempuran dahsyat di tanggal 10 November. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dan menewaskan sekitar 2.000 tentara sekutu dan 16.000 pejuang Indonesia. Dahsyatnya pertempuran serta gigihnya semangat dan tekad para pejuang dan rakyat Surabaya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Kemudian menjadi inspirasi yang menggerakkan semangat perlawanan di seluruh wilayah Indonesia yang akhirnya memaksa sekutu untuk menerima kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Nah, untuk memperingati peristiwa tersebut, Tugu Pahlawan dibangun serta tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Wah, seru banget ceritanya, Kak. Aku kira-kira bisa nggak ya jadi seperti para pahlawan itu? Bisa dong. Tuh, contohnya seperti kakak-kakak yang di depan itu. Selamat Hari Pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Insinyur Hari Pahlawan, anak Indonesia, cinta damai dan cinta perbedaan. Selamat Hari Pahlawan, anak Indonesia jangan pernah putus asa. Surabaya, oh Surabaya. Salam Pramuka, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak siaga, jumpa lagi bersama Bunda Titin pada kegiatan Pramuka hari ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai jasa para pahlawan. Ungkapan bijak tersebut akan selalu relevan sepanjang masa jika kita mengingat sejarah perjuangan dari bangsa negara kita ini.
Tentu saja kita harus selalu ingat pengorbanan yang sudah pahlawan berikan kepada negara kita tercinta kali ini. Tidak tanggung-tanggung, jiwa dan raga sudi dipersembahkan demi terwujudnya kemerdekaan negara kita tercinta ini. Bagaimana ya menghargai jasa para pahlawan kita? Apakah cukup dengan mengenal sejarah perjuangan mereka, atau dengan menamakan nama jalan dengan nama para pahlawan? Ternyata itu semua belum mencukupi. Ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan, yaitu dengan menemukan nilai-nilai kepahlawanan seperti semangat pantang menyerah, rela berkorban, menjunjung tinggi rasa solidaritas dan sportivitas. Mari anak-anak siaga kita warnai semangat kepahlawanan di tanggal 10 November dengan menunjukkan poster terbaik kalian yang bertemakan Hari Pahlawan. Siap anak-anak siaga untuk berkreasi sebagus mungkin dan sekreatif mungkin. Jangan lupa ucapkan testimoni ucapan selamat Hari Pahlawan dengan penuh semangat dan sukacita. Baik anak-anak siaga hebat, sekian untuk kegiatan pramuka hari ini. Semoga semangat kepahlawanan selalu tumbuh di hati kalian, semangat pantang menyerah dan rasa percaya diri. Sekian dari Bunda Titin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.